Selamat siang, Cina. Siang, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya ya sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya, Cina. Iya, Kak. Oke, gimana posisi duduknya? Apa kamu nyaman? Pilih posisimu yang menurut kamu nyaman ya. Sudah nyaman, Kak? Oke, kita duduk di sini aja ya. Udah nyaman ya? Iya, Kak. Oke, baik. Kalau ingin minum, kamu minum apa? Santai saja. Iya, Kak. Hari ini Terima kita kasih. hanya ngobrol biasa, jadi tidak perlu tegang ya. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kalau semua yang kamu ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu takut atau merasa dihakimi ya. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu menemukan jalan ke masalah kamu bersama-sama, jalan keluar bersama-sama ya. Baik, Kak. Oke, kalau nanti ada pertanyaan yang membuatmu kurang nyaman, kamu boleh bilang ya. Iya, Kak. Oke, baik, Cina. Bagaimana hari ini? Lumayan baik, Kak, walaupun sebenarnya itu agak capek. Oke, kelihatannya itu memang cukup lelah ya. Aktivitas apa? Emangnya padat ya? Iya, Kak. Karena dari pagi kuliah, terus lanjut lagi rapat organisasi. Ya, oke. Berarti kamu itu dari pagi kuliah ya. Terus lanjut lagi untuk rapat organisasi. Iya, Kak. Oke, berarti dari pagi sampai sekarang kamu belum istirahat ya? Belum, Kak. Belum. Oke, wah pasti itu sangat melelahkan ya bagi Cina. Memang itu kayak menjadi mahasiswa sambil aktif organisasi memang membutuhkan tenaga dan pikiran yang cukup besar. Iya, Kak. Di sini kadang saya sering merasa kewalahan sendiri. Oke, nah saya bisa memahami itu. Banyak memang mahasiswa yang kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan aktivitas lainnya. Tapi setiap orang juga punya cara berbeda-beda untuk menghadapinya. Iya, Kak, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu, akhir-akhir ini apa yang sering membuatmu memiliki atau sangat banyak pikiran, memenuhi pikiran? Di sini, Kak, saya memikirkan tugas kuliah saya. Di situ rasanya banyak sekali dan datang bersamaan. Oke, jadi tugas kuliah menjadi salah satu hal yang membuatmu stres ya. Iya, Kak. Belum lagi rapat organisasi yang sangat banyak kegiatannya. Oh, berarti dalam satu waktu kamu harus menghadapi berbagai tuntutan akademik ya, dan juga organisasi sekaligus. Kalau boleh tahu, organisasi apa yang Cina? Kalau boleh tahu, organisasi apa, Cina? Di situ, Kak, saya ikut organisasi himpunan mahasiswa. Oh, himpunannya. Oke, menarik. Jadi saat merasa panik seperti itu, biasanya apa yang kamu lakukan? Di situ, Kak, kadang saya cuma diam di kamar atau main HP supaya saya bisa lupa itu semua sebentar saja. Oh iya, berarti kamu mencoba memenangkan diri dulu ya terlebih dahulu. Iya, Kak, begitu. Oke, menurutmu cara itu cukup membantu? Cuma sementara, Kak, karena setelah itu saya malah makin stres karena tugas-tugas saya itu belum selesai. Jadi rasa tenaganya hanya sebentar, lalu tekanan itu datang lagi ya. Iya, Kak, betul sekali. Oke. Saya bisa memahami keadaan kamu merasa yang kamu rasakan itu. Kamu sangat lelah ketika terlalu banyak tuntutan dari seseorang. Memang biasa kita itu kehilangan energi dan motivasi. Iya, Kak, di sini kadang saya jadi sangat malas bertemu dengan orang-orang. Apakah sebelumnya itu kamu termasuk orang yang aktif? Dulu iya, Kak, saya suka ikut kegiatan dan sering berkumpul bersama teman-teman. Oh iya, jadi sekarang ada perubahannya. Apa yang kamu rasakan pada dirimu? Iya, Kak, akhir-akhir ini saya sekarang lebih sering diam. Oh iya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika melihat perubahan itu terjadi? Sedih, Kak, karena saya merasa
seperti ini bukan diri saya yang dulu. Oke, terima kasih ya karena kamu sudah jujur menceritakan itu. Tidak semua orang itu mampu terbuka tentang apa yang sedang mereka rasakan. Iya Kak, saya juga sebenarnya ini sangat bingung harus cerita ke siapa. Oke, hari ini kamu sudah mengambil langkah yang baik dan dengan mau datang dan berbagi cerita. Kadang dengan bercerita itu pikiran kita itu bisa lebih ringan ya. Iya Kak, saya juga merasa agak lebih lega sekarang. Oke, kalau boleh tahu sejak kapan kamu mulai merasa tekanan ini semakin berat? Mungkin sejak semester 4 akhir Kak. Oh ya, apa yang berubah saat itu? Di situ Kak tugas mulai banyak dan di situ juga saya mulai aktif organisasi juga. Kalau boleh tahu apa alasan Cina aktif dalam organisasi? Saya ingin menambah pengalaman dan relasi saya Kak. Oke, berarti sebenarnya itu kamu punya semangat untuk berkembang ya? Iya Kak, cuma ternyata di sini susah membagi waktunya. Oke, memang itu selain kuliah dan organisasi, tadi kamu juga sempat menyebut ya tentang keluarga. Kalau boleh cerita sedikit tentang itu? Itu Kak, orang tua saya cukup menuntut soal nilai, soal IPK saya juga Iya. Kak. Menurutmu apa alasan mereka melakukan itu? Mungkin mereka ingin melihat saya sukses Kak. Jadi sebenarnya itu bentuk pelatihannya dan harapan dari mereka terhadap masa depannya Cina. Iya Kak. Tetapi di sisi lain juga kamu merasa tertekan ya? Iya Kak, saya takut mengecewakan mereka. Gitu. Oke, apakah kamu pernah mencoba menceritakan kondisi yang kamu alami sekarang kepada keluargamu? Belum Kak, karena saya takut dianggap lemah. Saya mengerti. Terkadang itu seseorang memilih memendam semuanya sendiri karena ingin terlihat kuat di depan keluarga. Iya Kak, benar sekali. Oke, menurut kamu kalau orang tua tahu kamu sedang sangat lelah, bagaimana respon mereka? Mungkin sebenarnya mereka akan mengerti juga Kak. Mungkin mereka sedikit paham ya. Nah, kalau boleh tahu, menurutmu kalau orang tua tahu itu misalnya bisa jadi mereka hanya belum tahu apa yang sedang kamu rasakan. Nah, kadang komunikasi yang pelan-pelan dan jujur bisa itu membantu keluarga lebih memahami kondisi kita. Iya Kak, mungkin di sini saya harus mulai cerita sedikit demi sedikit begitu. Oke, baik Cina, sekarang jadi ini mengajakmu membayangkan sesuatu. Misalnya itu malam ini terjadi sebuah keajaiban. Nah, semua masalah yang sedang kamu alami itu perlahan terselesaikan, tetapi kamu tidak sadar karena sedang tertidur. Nah, ketika bangun besok pagi, apa hal pertama yang membuatmu sadar bahwa hidupmu mulai membaik? Mungkin saya bangun dengan perasaan yang lebih tenang Kak. Begitu. Oke, seperti apa? Seperti tidak langsung panik memikirkan tugas dan deadline-deadline yang ada itu Kak. Oke, lalu apa yang berbeda? Saya bisa bangun lebih semangat dan tidak malas lagi memulai hari-hari saya. Oke, kalau misalkan hidupmu sudah lebih baik, bagaimana caramu menjalani kuliah? Saya akan lebih fokus saat belajar dan tidak menunda tugas-tugas saya lagi Kak. Oke, kalau boleh tahu hubungan dengan teman-temannya, Cina? Saya mungkin jadi lebih aktif lagi dan lebih sering bercanda bersama teman-teman seperti dulu. Oke, kalau keluargamu melihat perubahan itu, apa yang mereka lihat? Mereka mungkin melihat saya lebih tenang dan tidak mudah marah. Oke, apa hal yang paling kamu sukai dari gambaran hidup seperti itu? Saya merasa lebih damai lagi Kak. Oke, bagus sekali. Artinya dalam hidupmu masih ada harapan dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ya. Iya Kak. Oke, sekarang coba bayangkan dari skala 1 sampai 10. Angka 1 berarti kondisi hidupmu sangat berat. Nah, dan penuh tekanan. Sedangkan angka 10 berarti hidupmu itu
sangat berat, hidupmu itu sangat baik dan teratur. Menurut Cina, sekarang kamu ada di angka berapa? Mungkin di angka 4 Kak. Oke, kenapa memilih angka 4 bukannya 2? Karena di sini saya masih bertahan kuliah dan belum sepenuhnya untuk menyerah. Ya, itu menunjukkan kalau sebenarnya kamu punya daya tahan yang kuat ya. Apa lagi yang membuatmu tidak berada di angka 1? Karena di sini Kak saya masih punya banyak teman-teman yang mendukung saya. Oke, bagus sekali. Jadi dukungan dari teman-teman ternyata masih menjadi kekuatan untuk Cina ya. Iya Kak, betul sekali. Menurutmu apa yang perlu dilakukan agar bisa naik ke angka 5? Mungkin saya harus mulai mengatur waktu saya dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda tugas saya lagi. Oke, langkah kecil yang paling mungkin dilakukan mulai besok biasanya itu seperti apa? Mungkin di sini Kak saya membuat jadwal harian dan saya juga menerapkan tidur lebih cepat Kak. Oke, itu perkembangan yang sangat baik ya Cina. Oke, Cina, apakah pernah ada masa ketika masalah itu terlalu berat untukmu? Iya Kak. Apa yang berbeda saat itu? Pernah Kak waktu awal-awal kuliah. Di situ saya lebih disiplin dan langsung mengerjakan tugas-tugas saya. Apalagi yang membantu dirimu waktu itu? Saat itu Kak saya lebih sering belajar bersama teman dan juga sangat jarang begadang. Oke. Jadi sebenarnya kamu itu pernah memiliki kemampuan mengatur hidup dengan baik ya? Iya Kak, saya merasa seperti itu. Oke, menurutmu kemampuan itu masih ada sampai sekarang? Menurut saya Kak, kemampuan itu belum hilang karena di sini saya jadi lebih sadar lagi sekarang. Oke, ya, oke. Nah, Cina, saya melihat kamu adalah pribadi yang bertanggung jawab walaupun merasa sangat lelah. Kamu tetap berusaha ya menjalani kuliah, organisasi dan lain-lainnya. Iya, terima kasih. Tidak semua loh mahasiswa itu bertahan dan dari tekanan seperti itu. Selain itu juga kamu berani datang di sini dan terbuka menceritakan perasaanmu. Saya awalnya ragu sebenarnya Kak. Tetapi akhirnya kamu memilih untuk mencari solusi ya, untuk menunjukkan kalau kamu masih punya semangat untuk berkembang. Ya Kak, karena saya tidak mau terus seperti itu. Oke, dan saya percaya kamu mampu berubah sedikit demi sedikit ya. Kamu sudah pernah berhasil sebelumnya, artinya peluang untuk berhasil lagi sangat cukup besar ya. Ya Kak, di sini saya jadi lebih semangat mendengarnya. Oke, baik. Ingat ya, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Iya Kak, saya akan mulai mencobanya pelan-pelan. Oke, baik Cina, terima kasih karena sudah mau berbagi cerita hari ini. Saya tahu tidak mudah, tidak mudah menceritakan hal-hal yang selama ini dipendam. Iya Kak, karena awalnya juga saya takut untuk cerita. Oke, kalau suatu saat kamu merasa lelah lagi, ingat bahwa tidak harus menghadapi semuanya sendirian ya. Ada keluarga, teman, dan orang-orang terdekatmu. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa memberi waktu istirahat untuk dirimu sendiri. Iya Kak, terima kasih banyak atas semua solusinya. Oke, sama-sama. Semoga langkah kecil yang kamu mulai hari ini bisa membawa perubahan yang baik ke depannya ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Cina. Terima kasih Kak.